teman-teman keren, malam-malam masih haus dan lapar akan firman Tuhan. So, hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin basic, tapi ini penting tuh setiap kita, ya, yaitu membereskan yang belum terbereskan. Ini menarik karena ini mengubahkan hati saya, hidup saya berdoa ini juga akan mengubahkan setiap kita. Nah, KSC, kita harus satu pandangan dulu nih, kayak gini. Percayalah bahwa dalam hidup ini nggak ada keluarga yang sempurna, betul ya? Nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada komunitas yang sempurna, nggak ada pasangan hidup yang sempurna, nggak ada teman yang sempurna. Yang ada kita disempurnakan gitu. Terus yang sempurna siapa? Yang sempurna ya Tuhan kita, Tuhan Yesus sempurna. Bahkan ada tokoh-tokoh di Alkitab yang justru juga nggak ditunjukkan, wah ini kayaknya perfect banget. Justru ditunjukkan ketidaksempurnaannya. Supaya kita sadar bahwa ya kita semua mengalami problem yang sama, pergumulan yang sama. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang Daud, Daud ini kan luar biasa ya, Raja Daud. Seorang pemazmur, raja yang luar biasa. Tapi ternyata keluarganya nggak sempurna loh. Bahkan ketika pemilihan raja gitu, siapa mau diurapi jadi raja, bahkan kalau kita pernah baca ya kisah tentang Daud, Daud ini dilupain sama papanya sendiri. Sehingga ketika Nabi Samuel minta, mana anak-anakmu? Ternyata Daudnya kelupaan gitu ya, Daudnya nggak dipanggil. Jadi artinya Daudnya itu nggak dianggap oleh ayahnya sendiri. Which is itu ironis banget. Bahkan sampai, ya kelupaan anakku. Akhirnya dipanggil, padahal dialah yang dipilih jadi raja pada akhirnya. Itu tentang Daud. Lalu kalau kita bicara ini dalam relationship, contohnya Abraham ya, Abraham dan Sarai. Waktu itu namanya Sarai, sebelum Sarah ya, Sarai. Satu kali Abraham itu ketemu dengan Raja Abimelek. Nah, ketika Abraham ketemu sama Raja Abimelek, ditanya ini sama Raja Abimelek, itu cewek yang di sebelahmu siapa? Itu bahasa sederhananya seperti itu. Cewek yang di sebelahmu itu siapa? Jelas-jelas kan itu istrinya kan, Sarah ya kan. Teman-teman, ini di sini yang lagi in relationship siapa coba? Yang lagi pacaran, lagi tunangan, udah tunangan, atau lagi in relationship, atau mungkin ada yang sudah married gitu ya. Tapi kalau ada yang belum dan masih in relationship, bayangin aja coba. Kamu lagi jalan sama gebetanmu, terus ditanyain sama orang, itu siapa? Sedih banget nggak kalau kita bilang, oh teman kok gitu. Coba pikirin, mesti kan, apaan sih? Selama ini kita ngapain gitu maksudnya? Kita udah hangout bareng, kita udah pacaran bareng gitu. Tentunya kita kesel kan gitu kalau lihat orang yang nembak kita gitu, pacar kita tiba-tiba ditanyain orang ini siapa? Temen gitu kan, wah itu tuh hurting banget gitu. Tapi Abraham udah sama istrinya, ditanya sama Raja Abimelek, itu siapa? Dia jawabnya coba gini, saudaraku perempuan. Intinya supaya si Abraham ini nggak dibunuh sama Abimelek. Wah itu waduh, kalau saya puji Tuhan di sini nggak ada pasti ya, di KSI nggak ada ya, yang udah married tiba-tiba ditanyain sama orang itu siapa? Oh teman, padahal istri atau suami itu kan nggak mungkin gitu. Itu bisa perkara besar itu, tapi itu yang dilakukan oleh Abraham. Bahkan di Bible study saya ditulis sampai surga itu intervensi loh. Kenapa? Supaya Abimelek itu nggak menyentuh Sarah. Kalau menyentuh itu, waduh itu rencananya bakal luar biasa berantakan gitu. Bahkan studi Bible saya ditulis bahwa Abraham itu membahayakan rencana Allah bagi Sarah. Sehingga Allah turun tangan melindungi Sarah. Jadi sampai ngasih mimpi ke Raja Abimelek dan berkata, jangan sentuh, ini istri orang. Jadi Abraham ini ngerepotin surga ceritanya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi pada akhirnya kalau teman-teman ngerti, Daud pada akhirnya disebut sebagai the man after God's own heart. Pribadi yang dekat dengan hati Yesus, dengan hati Tuhan. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi ternyata dari hubungan yang tidak sempurna, dari keluarga yang tidak sempurna, dari komunitas yang tidak sempurna, tetap menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Makanya saya mau katakan, memang nggak ada perfect community, nggak ada perfect relationship, nggak ada perfect family. Tetapi yang ada adalah godly family, godly community, atau keluarga
ilahi. Nah, teman-teman, apa sih hubungan yang ilahi, keluarga yang ilahi? Godly family, bisa ditayangkan next. Itu yang dilakukan godly family atau keluarga ilahi itu adalah di mana orang-orang yang nggak sempurna melibatkan Tuhan yang sempurna dan firman-Nya sebagai dasar rumah tangga mereka, dasar hubungan mereka, dan dasar komunitas tersebut. Jadi mereka melibatkan Tuhan di situ, ada intervensi Tuhan di situ, ada tangan Tuhan di situ. Memang orang-orangnya nggak sempurna, melakukan hal-hal yang konyol mungkin yang tadi saya cerita tadi tentang Abraham, tentang ayahnya Daud, tetapi godly family, godly community itu orang-orang yang tidak sempurna melibatkan Tuhan yang sempurna dan firman-Nya sebagai dasar rumah tangga mereka, hubungan dan komunitas mereka. Sehingga kalau lebih lagi firman Tuhan katakan di Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, bagus banget. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya rumah ini juga bisa berbicara tentang rumah tangga, tentang hubungan. Pokoknya jika tidak melibatkan Tuhan ya sia-sia. Tetapi ketika Tuhan campur tangan Tuhan di situ, Tuhan yang membangun rumah, maka tentu ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Jadi hari ini teman-teman, KAC, godly family, godly community, memang bukan keluarga yang sempurna. Tapi karena mereka melibatkan Tuhan, Tuhan yang membangunnya. Ketika mereka melibatkan Tuhan, mereka belajar menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka di sana ada pemulihan, ada pembaharuan. Sehingga pada akhirnya hubungan itu, komunitas itu, keluarga itu jadi keluarga yang jadi impact-nya luar biasa. Jadi saya awali dengan ini dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi tentang membereskan yang belum terbereskan, kita akan belajar nih dari kisah tentang ayat yang mungkin pasal yang kita sering pernah mungkin baca atau mungkin belum kita baca tapi saya kasih highlightnya itu menceritakan tentang kisah Yakub dan Esau, kakak adik gitu ya. Itu ada di Kejadian 31, 32, 33. Tapi karena kalau terlalu lama ya kita baca Kejadian 31, 32, 33, saya kasih highlightnya aja ya. Jadi intinya adalah setelah Yakub itu bekerja bersama-sama dengan mertuanya Laban, Yakub itu jadi seorang yang sangat kaya, berkelimpahan gitu ya. Demikian juga dengan kakaknya Esau gitu. Saudaranya Esau. Terbukti di Kejadian 33 teman-teman, Yakub ketika coba memberi hadiah gitu ya untuk mendapatkan belas kasihan Esau, ternyata Esau menjawabnya seperti ini, bisa ditayangkan Kejadian 33 ayat ke-9 dalam terjemahan BMK supaya kita mudah memahami. Tetapi Esau berkata, "Sudah cukup harta saya, tak perlu kau memberi hadiah kepada saya." Jadi intinya Yakub itu di mata dunia sukses, Esau di mata dunia juga sukses, berhasil, kaya. Nah, tapi ternyata sebenarnya ada masa lalu yang belum beres nih sebenarnya. Walaupun Esau kelihatannya sukses, kaya, Yakub juga berhasil, sukses, tapi ternyata ada masa lalu yang belum beres. Kejadian 27 menuliskan bahwa Yakub itu melarikan diri karena mau dibunuh oleh Esau. Kenapa? Ya kalau kita flashback ke belakang, Yakub itu mencuri hak kesulungan Esau, ya, nyamar jadi Esau gitu kan. Dia pakai kulit binatang sehingga dipegang oleh ayahnya. Oh, kamu Esau ya, akhirnya dapat blessing yang seharusnya didapatkan oleh Esau. Jadi Yakub ini mencuri berkatnya Esau tanda kutip. Makanya Esau marah sekali. Nah, di sini teman-teman kita belajar seperti ini. Walaupun seakan-akan hidup kita itu baik, sudah berkecukupan, udah berhasil, udah sukses nih. Dalam mungkin teman-teman ini udah entrepreneur atau teman-teman udah bekerja dengan penghasilan yang mungkin oke banget untuk seorang yang single gitu. Walaupun seakan-akan hidupmu baik, berkecukupan, kelihatannya sukses, kelihatannya inspirasi gitu ya. Wah, pengen jadi kakak nih, kayaknya inspirasi banget gitu. Tetapi sadari ini, ada area hidupmu yang tidak kelihatan. Tapi kalau itu belum beres, Tuhan akan membereskannya. Karena area yang tidak kelihatan itu adalah area yang sangat penting untuk Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, area hidupmu yang tidak kelihatan itu adalah area yang sangat penting untuk Tuhan. Walaupun itu kita terlihat semuanya oke di luar, tapi kalau di dalam ini belum beres, Tuhan mau beracara di situ. Tuhan mau berintervensi di situ. Kalau enggak, pasti ada konflik lagi. Pasti akan kita ketemu sama masalah itu lagi.
Dan yang kita lakukan adalah apa? Melarikan diri terus. Melarikan diri terus. Terbukti ketika Yakub bermasalah dengan Esau kakaknya, mau dibunuh, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub melarikan diri. Nah, ketika beberapa tahun kemudian, Yakub bermasalah dengan Laban mertuanya, yang dilakukan oleh Yakub apa? Kalau kita baca tadi di Kejadian 31, 32, 33, yang dilakukan oleh Yakub melarikan diri lagi. Jadi intinya mungkin tahunnya udah beda, waktunya udah lama, kelihatannya udah nggak ada masalah lagi. Tapi kalau itu belum beres, kita akan lakuin hal yang sama lagi. Nggak selesai-selesai, nyamannya hanya sementara. Makanya teman-teman, saya mau katakan kepada KSI semuanya, melarikan diri dan keluar dari proses yang ada, membuat kita nyaman sementara. Tapi pada akhirnya, selama hal itu belum beres, kemanapun kita pergi, pasti kita akan berbenturan dan berurusan dengan masalah yang sama. Pengujinya aja yang beda-beda. Jadi ternyata pindah komunitas nggak jadi jawaban, pindah gereja nggak jadi jawaban, pindah keluar kota nggak jadi jawaban, pindah daerah nggak jadi jawaban. Selama yang di dalam ini belum beres, kita pasti akan berbenturan dan berurusan dengan masalah yang sama. Pengujinya aja yang beda-beda, tempatnya aja yang beda-beda. Karena memang itu yang Tuhan mau bereskan. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami gesekan, yang kita butuhkan tuh bukan lari ke tempat yang baru atau cari suasana yang baru. Yang kita butuhkan adalah hati yang baru. Itu yang penting. Mau lari kemanapun, mau pindah kemanapun, mau cari suasana seperti apapun, tapi kalau hatinya nggak baru, hatinya belum dipulihkan sama Tuhan, ya kita akan dibentuk dan akan berbenturan dengan pergumulan yang sama, dengan hal yang sama. Selama kita terus melarikan diri dan kita belum membereskan yang harus dibereskan, ya kita nggak selesai-selesai di situ prosesnya. Jadi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita, teman-teman. Nah, jadi, Pastor, bagaimana membereskan yang belum terbereskan kalau gitu? Kalau kita mulai merefleksi nih, aku ada hal yang belum beres nih, gitu ya di hati. Apalagi mungkin tentang hubungan, tentang relationship atau masalah hati. Gimana cara membereskan yang belum terbereskan? Saya sampaikan hal-hal yang praktikal aja. Yang pertama, jangan terus melarikan diri dari persoalan yang Tuhan mau itu dibereskan. Ingat, Yakub belum beres masalahnya, dia melarikan diri terhadap Esau. Yakub akhirnya setelah melarikan diri, kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, masalah lagi sama mertuanya. Kali ini beda ya orangnya, tapi sikapnya sama, dia melarikan diri lagi. Itu yang terjadi. Jadi terus berputar-putar seperti itu. Jadi teman-teman, gimana cara membereskan yang belum terbereskan? Jangan terus melarikan diri dari persoalan yang Tuhan mau itu dibereskan. Kalau kita baca di Perjanjian Baru di Yakobus 1 ayat keempat, itu ayatnya powerful banget. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jadi teman-teman, itulah yang juga harus kita lakukan dalam keluarga atau dalam hubungan kita, dalam komunitas kita. Jangan melarikan diri dari persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin secara fisik kita nggak melarikan diri, teman-teman ya. Aku masih stay itu di komunitas, aku masih stay sama teman-temanku, tapi mungkin secara komunikasi kita udah nggak jujur lagi. Udah beda lagi, kita bikin tembok tuh. Ya, udah nggak terbuka dulu, udah nggak sepercaya dulu, dan banyak hal. Kita menghindar untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau itu dibereskan. Makanya teman saya yang nulis buku bareng saya di Ngegas Tapi Sayang, Pastor Raquel Lewi, dia bagus banget. Dia berkata seperti ini, di dalam keluarga, dalam persahabatan, kalau kita benar-benar mengasihi mereka, ya kalau kita benar-benar mengasihi mereka, kita itu harus berani untuk yang namanya deep conversation, ya, atau pembicaraan yang dalam dari hati ke hati, bukan hanya pembicaraan kulit luar. Mungkin bisa ditayangkan next. Nah, ini nih, bisa teman-teman lihat. Nah, nih, di dalam keluarga dan persahabatan, kalau kita benar-benar mengasihi mereka, kita merasa, ya, I love them, that's my family, gitu ya. Kalau kita benar-benar mengasihi mereka, kita harus mau berani untuk deep conversation atau pembicaraan yang dalam. Bukan hanya pembicaraan yang kulit luar.
Ya saya tahu tuh beberapa orang di tempat ini nggak nyaman. Saya pun mungkin juga nggak terlalu nyaman gitu ya. Saya ini orang yang pragmatis teman-teman ya. Orang yang suka peace. Sukanya adem-adem, nggak suka gesekan. Nggak suka ngalami, waduh, benturan gitu nggak suka. Saya ini orangnya, apalagi saya orang Jawa Tengah. Teman-teman mungkin orang Jakarta. Atau teman-teman orang luar pulau yang lebih direct. Saya ini orang Jawa Tengah. Jadi, oh, aduh istri saya ngerti banget. Istri saya ini orang Amerika. Jadi ngerti bedanya ya saya yang Jawa Tengah dengan orang yang luar negeri, orang yang direct. Kalau saya capek aja teman-teman ya, kalau saya capek, saya nggak bisa bilang aku lagi capek ini. Itu aja nggak bisa teman-teman. Saya cuma maksudnya saya pengen dipijitin gitu, saya pengen dipijitin, saya nggak bisa bilang tolong pijitin dong, nggak bisa. Saya selalu cuma bilang, hari yang panjang ya, gitu. Nah istri saya tuh ngerti saya juga bilang, hari yang panjang kenapa? Terus kalau harinya panjang kenapa? Selalu dia pengen saya direct gitu. Tapi saya sudah coba sinyal-sinyal gitu ya. Saya gerak-gerakan leher saya, punggungnya saya pijitin sendiri gitu. What a long day. I need to rest. Atau gimana-gimana. Dianya coba. Terus kalau rest mau mintanya apa? Bilang aja pengen dipijitin. Iya, bisa pijitin sayang gitu. Nah, baru bisa ngomong gitu. Jadi saya sendiri orangnya nggak bisa on point. Saya nggak bisa direct gitu. Susah. Tapi kalau kita mau belajar punya hubungan yang lebih dalam, saya nggak bisa kalau nggak deep conversation. Ya memang harus penuh perjuangan, apalagi orangnya introvert atau orangnya gimana gitu ya, tertutup atau orangnya memang nggak bisa terbuka. Tapi kita harus sadar bahwa kalau kita ingin masalah kita selesai, kita harus punya deep conversation. Ya, jangan ketika ada suasana yang gimana-gimana cepat-cepat kita menghindar, menghilang, ghosting gitu ya. Hilang. Jadi bukan healing tapi hilang gitu. Jadi teman-teman jangan terus seperti itu, jangan terus melarikan diri. Makanya saya coba ketika ada suasana yang mungkin nggak enak, saya belajar untuk nggak menghindar. Saya coba bertanya sama istri saya, I'm sorry, are you okay? Lalu mulai lebih dalam lagi saya berkata, kamu kok kayaknya lagi marah. Apa yang nyebabin kamu marah atau bad mood hari ini? Apakah ada sikapku yang aku nggak sadari itu melukai kamu? Kalau iya, please ngomong sama aku. Aku nggak mau offended. Aku mau denger aja. Dan aku mau memperbaiki. Ya, saya coba membuka diri untuk pembicaraan yang lebih dalam. Dan saat itu tiba-tiba istri saya bisa nangis. Dan bilang, ya because kamu lakuin ini. Oh sorry, aku nggak sadar. Tapi itu bagus ketika ada pembicaraan yang jujur, yang deep conversation. Karena kalau kita nggak mau deep conversation, ya lama-lama hubungan kita semuanya fake. Akan palsu. Jadi deep conversation itu kan mengajak kita untuk benar-benar mengenal orang-orang yang kita kasih. Itu penting. Apa yang sedang mereka rasakan, apa yang membuat mereka nggak nyaman, apa yang membuat mereka tersakiti, apa yang membuat mereka merasa khawatir, apa yang membuat mereka takut. Nah, di sini kita butuh kerendahan hati dan kebesaran hati, teman-teman. Tapi ini menarik. Keluarga atau komunitas yang terbiasa dengan deep conversation atau pembicaraan yang jujur ya, yang dalam, hubungannya itu akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena ya enak aja, jadi nggak yang menyembunyikan sesuatu, nggak saling sibuk menjaga hati orang, menjaga perasaan orang gitu ya, sampai hal-hal yang sebenarnya bagus untuk mereka berkembang nggak disampaikan, demi hanya untuk menjaga, nanti kalau disampaikan kayak gini dia baper gitu. Padahal ketika disampaikan hidupnya akan naik gitu kan, hidupnya akan jadi lebih baik. Jadi hubungan yang terbiasa dengan deep conversation itu akan jadi lebih mudah. Sebaliknya yang terbiasa dengan shallow conversation, pembicaraan yang dangkal, hubungannya jadi nggak mudah. Penuh asumsi, fake, yang terpendam jadi belum beres. Nah itu penting untuk setiap kita. Apalagi kalau yang kelihatannya semuanya fine, semuanya baik, tapi padahal semuanya disimpan dalam hati dan kayak numpuk terus, ya itu tinggal tunggu waktu untuk meledak. Karena gini, konflik yang didiamkan pada akhirnya akan mematikan satu hubungan loh teman-teman. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Jadi segala sesuatu teman-teman yang didiamkan saja itu pasti hasilnya akan semakin memburuk. Ya. Segala sesuatu yang didiamkan saja itu pasti hasilnya akan semakin buruk. Saya kasih contoh rumah. Mau rumah sebagus apapun, kalau nggak ada maintenance, ya, nggak ada yang ngerawat, nggak dibersihin tiap hari, nggak dicat
setiap berapa tahun sekali, nggak pernah dipel, nggak pernah diberesin, ditinggal aja, segala sesuatu yang didiamkan saja, nggak pernah dirawat, itu kondisinya akan semakin buruk. Jadi hari ini yang kita lakukan ketika ada gesekan, ada pergumulan, jangan didiemin. Jangan disimpan aja dalam hati. Yang penting semuanya kelihatannya damai. Padahal nanti kalau meledak, ngeri banget. Gitu. Tapi sehari ini mungkin saya juga ingin apa ya? Saya tahu ini nggak mudah, makanya saya ingin coba hal sesuatu yang relate buat teman-teman. Saya tahu bahwa membereskan hal yang belum terbereskan itu juga nggak mudah. Kenapa sih orang tuh nggak mudah untuk menyampaikan, nggak mudah untuk jujur? Sederhananya gini, karena takut mengalami rejection, takut mengalami penolakan, ya kan? Nah, coba saya ingin tanya, seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami penolakan nih, teman-teman dari KSI? Mungkin secara virtual bisa angkat, bisa liatin jempol atau apa gimana gitu, ya raise hand ya. Ya, seberapa banyak yang pernah mengalami penolakan? Oh, saya pernah banget gitu ya. Saya pernah ditolak visanya, saya pernah ditolak ini, ditolak itu, pernah banget gitu. Wih, banyak banget ya yang mengalami penolakan, takut mengalami penolakan, pernah mengalami penolakan. Nah, seberapa banyak yang takut mengalami penolakan? Ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ini banyak juga ya. Intinya, kenapa kita nggak mau deep conversation? Kenapa kita nggak mau jujur? Karena kita takut mengalami penolakan, gitu ya. Kita takut mengalami penolakan. Tapi akhirnya supaya kita nggak mengalami penolakan, yang kita lakukan adalah ya udah diem aja deh. Nggak usah ngomong aja deh, diem aja deh, simpen aja. Tapi segala sesuatu yang didiamkan saja dan tidak dirawat, tidak dijaga kondisinya, hasilnya akan semakin buruk. Nah, teman-teman, ini menarik. Satu kali saya itu memfasilitasi sebuah acara, namanya Global Leadership Summit. Kebetulan saya juga fasilitator untuk di Indonesia ini. Jadi ada seorang pembicara yang namanya orang China yang tinggal di Amerika, namanya Jia. Nah, bisa ditayang ini gambarnya nih, Jajang. Ya. Dia seorang pendiri dari rejection therapy. Dia penulis buku bestseller. Dia seorang Kristen ya, yang mengasihi Tuhan. Dia bikin buku judulnya Rejection Proof. Videonya di YouTube ini menembus sampai 5 juta viewers di TED Talk. Ini keren banget. Nah, yang menarik adalah si Jajang ini sejak kecil itu sering mengalami penolakan. Bahkan sejak dia SD, sejak TK kali, dia mengalami penolakan. Ketika yang lain dapat hadiah Natal sama teman-temannya, dianya nggak dapat sendiri. Jadi dia jadi pribadi yang minder, dia jadi pribadi yang takut ditolak, dia sampai jadi pribadi yang takut melakukan sesuatu. Dan takut untuk berubah, dia juga takut. Satu kali ketika dia mikir, dia lihat hidupnya, kok aku nggak bisa hidup kayak aku, ya hidup seperti ini terus. Aku nggak bisa maju kalau aku hidupku seperti ini terus. Makanya dia pengen berubah. Dan dia mulai recognize masalahnya itu apa. Ternyata dia takut menghadapi penolakan. Sehingga pada akhirnya dia mencari hal yang bisa buat dia bisa menang dalam hal ini. Dan dia mengikuti tantangan namanya 100 Days of Rejection Therapy. Atau terapi 100 hari belajar menghadapi penolakan. Dan tidak melarikan diri dari sana. Gitu ya. Ini lucu. Jadi ini menarik. Jadi dia melakukan hal-hal yang hampir pasti ditolak. Tapi dia belajar itu nggak lari dari hal itu. Yang pasti hal itu nggak melanggar hukum dan pasti itu beretika ya. Nah, contohnya aja. Dia tiba-tiba datang contohnya ke Burger King. Dia minta burger refill. Pernah dengar nggak itu? Atau teman-teman contohnya nih, teman-teman ke McDonald gitu. Beli satu tuh gitu kan, makan ayamnya, makan burgernya selesai. Tiba-tiba setelah selesai datang kepada yang jaga, yang jadi waitersnya juga atau yang jaga tempat makanannya, kita bilang, bisa nggak aku refill ayam? Ya udah pasti yang jual bilang, ya bisa kalau kamu bayar lagi, kalau kamu nggak bayar ya nggak bisa gitu. Ya kan ditolak gitu. Nah dia coba hal-hal yang gimana dia pasti ditolak, kemungkinan besar ditolak, tapi dia nggak mau lari dari situ. Nah itu ceritanya dari 100 Days of Rejection. Nah, tapi satu kali, setiap kali dia punya satu kebiasaan ketika dia dapat penolakan, dia tuh cepet-cepet lari. Contoh datang ke orang, can I borrow your $100? Oh no, dia cepet-cepet lari, dia malu gitu. Tapi kali ini dia mau ketika menghadapi penolakan, dia nggak mau lari. Dia mau face it, dia mau hadapi gitu ya. Makanya dia datang ke rumah orang random gitu.
Dan dia bawa bunga, dia berkata, "Excuse me sir, you don't know me, kok nggak tahu aku, tapi bolehkah aku nanam bunga ini di rumahmu?" Gitu. Dan jawaban dari orang yang nggak dikenali, orang yang punya rumah itu lihat Jajian kan dia nggak kenal, dia bilang, "No, of course no." Oh, oke, gitu. Tapi kali ini dia nggak lari. Dia langsung berkata gini, "I'm sorry sir, can I know why?" Maafkan aku pengen tanya lagi, kenapa kamu nolak aku? Nah ternyata di situ mulai ada conversation yang lain. Dan orang itu berkata, bukan karena kamu tuh orang aneh, bukan karena kamu tuh aku curigai sebagai pencuri atau apa, tapi di rumahku itu ada anjing. Jadi kalau kamu tanam bunga di situ, pasti nanti bunganya akan dirusak oleh anjingku. Tapi coba kamu ke rumah tetanggaku, dia pecinta tanaman. Kalau kamu nanam di sana, pasti kamu diperbolehkan. Nah, di situ dia kaget bahwa ternyata ada hal-hal lain yang dibukakan ketika dia berani embrace, ketika dia berani untuk menghadapi penolakan itu. Dan benar, akhirnya dia datang ke tetangganya orang itu, dia berkata, "Boleh nggak aku tanam?" Dan dia diizinkan dan boleh menanam bunga di situ. Jadi di situ dia sadar bahwa penolakan di awal itu bukan kesimpulan bahwa semuanya itu selesai, akan berakhir gitu ya, semuanya finish, kita nggak punya peluang lagi. Enggak, justru malah ketika kita berani embrace penolakan itu, kita berani berkata, "Why, kenapa aku ditolak?" Di situ akan ada pembicaraan lebih lagi yang akan membuka kesempatan-kesempatan yang baru yang dibukakan di saat dia nggak dapat kalau dia melarikan diri. Saya berharap teman-teman menangkap apa yang saya sampaikan ini. Jadi teman-teman, karena kita takut sama penolakan, kita ini sukanya lari. Tapi hari ini kita belajar, kenapa enggak? Jangan melarikan diri, embrace it. Jangan langsung disimpulkan, "Kamu udah minta maaf belum?" "Sudah, buktinya aku ditolak." Cuma sekali, ya kan? Kenapa enggak dilanjutkan lagi? Cari waktu yang lebih lagi, seperti yang Jajang lakukan. Ya, itu yang dialami oleh Yakub sebenarnya. Kalau kita kembali ke kejadian 32 tadi, Yakub ini enggak berani ketemu langsung dengan Esau. Ya. Tapi Yakub ini cek ombak dulu. Yakub ini terus pakai cara sendiri, sehingga Yakub ini mengutus orang-orangnya, kejadian 32 ayat ketiga. Karena Yakub takut ditolak. Mending ditolak orang-orangnya aja deh, jangan saya. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Itu katakan dalam kejadian 32 ayat ketiga. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu. Sorry ya nih. Jadi itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu, mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Jadi Daud itu nggak mau bukan Daud, Yakub. Yakub ini nggak mau ketemu dengan Esau. Jadi dia menyuruh pasukannya dulu, utusannya dulu. Itu pun dia masih berasumsi bahwa Esau itu pasti masih dendam sama dia. Esau itu pasti akan membunuhnya. Karena memang Yakub itu takut sekali untuk bertemu langsung dengan Esau. Nah, ini teman-teman yang biasanya baguslah awal-awal mungkin punya jembatan ya. Kalau lagi ngalami pergumulan gitu, agak ngalami masalah, tolong Kak ditengahin dong. Ya kan? Tapi saya mau katakan teman-teman, kalau informasi itu datang dari orang lain, biasanya bukan informasi yang seutuhnya. Nggak komplit. Dan sering malah bikin asumsi kita ini semakin berkembang liar. Gitu ya. Tadi gimana? Ya kayaknya sih masih marah sih sama kamu. Padahal dia bukan marah, lagi lapar padahal gitu kan. Jadi wajahnya tetap bete. Tapi kan yang satunya bukan marah, tapi lapar kan. Tapi ternyata karena itu yang lihat orang lain, informasinya juga nggak seutuhnya gitu. Nah Yakub makin, aduh bener kan, ini sih Esau masih dendam sama aku, masih marah sama aku. Makanya kejadian 32 ayat ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Yakub sangat ketakutan dan kecil hati. Ia membagi seisi rumah tangganya, demikian pula kambing domba, lembu, sapi, dan untanya, serta binatang peliharaan lainnya menjadi 2 rombongan. Jadi ketika Yakub dengar kabar, dia makin kecil hati, dia makin takut. Karena memang Yakub terus pakai caranya sendiri. Dia menghindar terus dari Esau. Dia takut mengalami rejection, dia takut ditolak. Dia kirim orang-orangnya untuk kasih hadiah buat Esau. Tapi toh akhirnya Esau tetap berjalan mendekati Yakub. Yakub jadi makin takut. Aduh, kok nggak ada perubahan nih? Pasti mati aku mau dibunuh sama Esau. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, kalau kita terus nggak mau menghadapi, kita nggak mau embrace, kita nggak mau menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan,
Ya lama-lama jadinya asumsi, malah jadi takut, terus pakai orang lain dan segala macam, jadinya juga malah makin liar segala macam asumsi kita. Jadi cara apa yang terbaik, Pastor? Ya jangan juga hadapi seorang diri gitu ya. Cara yang terbaik adalah hadapi bersama Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri, tetapi libatkan Tuhan. Dan ini yang penting. Kalau kita melibatkan Tuhan, itu artinya seperti ini. Fokus Tuhan itu tentu bukan mengubahkan orang lain terlebih dahulu. Tapi fokus Tuhan selalu mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan terus menuntut orang lain, jangan sibuk menuntut orang lain. Tunjukkan Tuhan kalau dia berubah, maka aku akan membereskan. Enggak. Jangan terus sibuk menuntut orang lain atau keluarga kita untuk berubah. Biarlah Tuhan yang mengubah hati dan hidup kita terlebih dahulu. Semakin fokus kita, aku lihat dulu deh, dia udah berubah apa enggak, aku utus orang lain, kayak Yakub tadi. Ya justru enggak selesai-selesai. Asumsi malah. Tapi ketika fokus kita bukan orang lain yang berubah, tapi kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Ceritanya akan beda. Makanya Kejadian 32 ayat ke-22, perikopnya apa? Ini bisa ditayangkan ya. Ternyata perikopnya bagus banget. Pergumulan Yakub dengan Allah. Kalau teman-teman baca, Yakub bergumul dengan Tuhan gitu, lewat seseorang gitu ya, dapat Tuhan menjadi seseorang yang bergulat dengan Yakub, dan Yakub akhirnya menang di sana sampai pangkal pahanya terpelecok, dan karena dia tidak mau melepaskan sampai mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah itu yang terjadi, dan itu peristiwa itu yang mengubahkan Yakub, dan akhirnya Yakub ini jadi Israel gitu ya, teman-teman belajar lebih lagi. Tapi intinya adalah Yakub ini setelah tahu dengan caranya nggak bisa, cara kirim orang, kirim hadiah nggak bisa, kirim semua nggak bisa, yang dilakukannya, Tuhan aku nggak mau pakai caraku, aku mau pakai cara. Dan Yakub itu bergumul dengan Allah. Karena memang teman-teman, disinilah akhirnya Yakub diubahkan. Yakub mendapatkan kekuatan baru, dan di momen-momen ini Yakub mendapatkan blessing dari Tuhan. Karena memang KSI, tanpa hati yang diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan, kita akan kesulitan seperti ini, bisa ditayangkan. Yang pertama, tanpa hati yang diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan, kita nggak bisa mengatakan hal yang benar. Kalau hati kita nggak diubahkan dan diperbaharui, kita akan susah untuk melakukan hal yang benar. Dan yang ketiga, kita akan susah untuk menghasilkan hal yang benar. Oleh sebab itu yang harus diubah adalah hati kita terlebih dahulu. Amin. Hati kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia bergumul dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya hatinya dibereskan. Hidupnya diubahkan. Nah ini menarik. Setelah Yakub mengalami itu, bagaimana cara membereskan yang belum terbereskan? Yang kedua ini bisa jadi guideline buat kita. Yang kedua, kita harus mau melakukan apa yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sibuk membuktikan siapa yang benar atau yang salah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ketika Yakub mengalami Tuhan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan tidak sibuk, dia salah, aku benar, atau aku salah, dia benar. Enggak sibuk itu. Enggak sibuk cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dia melakukan apa yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Kejadian 33, ayat yang keempat. Yakub nggak lagi melarikan diri dari Esau. Yakub nggak lagi terus menghindar dari Esau, tapi Yakub mau bertemu dengan Esau. Itu yang benar, bukan hanya melarikan diri. Kejadian 33 ayat keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, karena sudah lihat Yakub mendekat. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalau mau saya bahasakan sekarang, terjadilah deep conversation. Dan ini yang menarik. Teman-teman, kok bisa Esau berubah seperti itu? Ternyata sadari bahwa Tuhan itu sudah bekerja di balik layar dalam pemulihan hubungan mereka. Ketika mereka mau mengambil keputusan yang benar. Dalam studi Bible saya dikatakan, kenapa Esau bisa berubah? Ternyata dikatakan ditulis seperti ini. Tuhan telah menangani Esau dan menempatkan dalam hatinya keinginan untuk berdamai dengan saudaranya. Sikap Esau yang ramah itu merupakan jawaban Tuhan terhadap apa teman-teman?
Doa Yakub. Doa Yakub di mana? Kejadian 32 ayat ke-11 dikatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Yakub berdoa kan sama Tuhan. Yakub bergumul dengan Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan pandang rendah, don't underestimate ya the power of prayer. Ketika kita benar-benar berdoa minta perubahan, pemulihan dalam relationship kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, Tuhan di balik layar itu beracara. Yang penting kita lakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jangan melarikan diri dari masalah. Kita harus hadapi. Itu yang dilakukan Esau. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia coba awalnya melarikan diri tapi nggak berhasil. Dia coba kasih hadiah nggak berhasil. Dia coba kasih hal-hal yang lain nggak berhasil. Yang Tuhan mau adalah hadapi itu. Ketemu sama saudaramu, bereskan itu. Dan akhirnya terjadilah pemulihan. Dan mungkin kalau di conversation mungkin, oh aku kira kamu itu dendam sama aku, Esau, aku kira kamu menolak pemberian begini. Siapa yang bilang gitu? Ya kamu gak datang sendiri, makanya kamu gak ngerti kan gitu. Mungkin di conversation seperti itu. Kamu asumsi sih, makanya harusnya kamu datang sama aku, kamu ngerti sih hatiku. Oh iya. Ya itulah di conversation gitu. Ya aku pikir waktu itu aku takut gini dan itu indah banget terjadi pemulihan di situ. Semua dipulihkan dan ego mereka nggak dipertahankan. Nah teman-teman, oleh sebab itu hari ini saya mau sampaikan seperti ini next. Ketika ada hal-hal di dalam hidupmu yang terlihat semakin berlarut-larut, tidak selesai-selesai dan berkepanjangan, sebenarnya semua itu tergantung dari kita mau merendahkan hati atau terus mengeraskan hati. Tapi sadari ini teman-teman, kita ini bukan korban perasaan. Kita juga bukan korban keadaan. Tapi kita korban yang harum bagi Tuhan. Jadi hari ini jangan merasa jadi korban perasaan, jangan merasa jadi korban keadaan, tapi merendahkanlah hatimu. Ambil keputusan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan jadi korban yang harum bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat setiap respon kita, keputusan kita untuk mengampuni, mau membereskan yang belum terbereskan, dan melibatkan Tuhan di situ. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini teman-teman, jangan terus melarikan diri dari masalahmu, jangan terus berasumsi, jangan terus mengandalkan, oh orang lain aja deh yang ngomong. Firman Tuhan katakan, berbicaralah 4 mata kan, ya kalau ada masalah. Ya, jadi hari ini saya berdoa, ketika kita lagi mengalami hal-hal yang belum terbereskan, walaupun kelihatannya kita sukses pelayanan, kelihatannya kita luar biasa, anointed, wah pokoknya dahsyat lah dari luar lah. Tapi Tuhan tahu kok ada area di hati yang belum terbereskan. Tuhan mau itu dibereskan. Yang penting yang pertama jangan mengeraskan hati, jangan melarikan diri dari masalah. Dan yang kedua, jangan mencari siapa yang benar, siapa salah. Tapi melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di situ pemulihan akan terjadi. Di situ hal-hal yang belum terbereskan akan dibereskan. Karena apa? Di balik layar, Tuhan sebenarnya sudah bekerja. Kita aja yang takut untuk melangkah. Kita aja yang takut untuk gimana ya nanti aku ditolak nih. Bersama dengan Tuhan, bahkan penolakan pun akan diubah Tuhan. Jadi direction, jadi tuntunan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. So saya berdoa ini jadi berkat untuk teman-teman ya di komunitas Sahabat Yesus, sehingga pada akhirnya kalau ada hal yang belum terbereskan, ingat yang harus berubah siapa? Kita dulu, hati kita dulu, hidup kita terlebih dahulu. Jangan tuntut orang lain berubah. Dari kita berubah, maka pada akhirnya hal-hal yang belum terbereskan itu akan terbereskan. Saya berdoa ini jadi blessing untuk setiap kita. So, let's pray together ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu ini mudah untuk dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi Engkau yang memampukan. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Asal bersama dengan Engkau, kami belajar seperti Yakub dan Esau. Ampuni kami kalau selama ini kami terus melarikan diri dari masalah. Sehingga pada akhirnya justru ada timbul masalah-masalah yang baru. Timbul asumsi-asumsi yang baru. Tapi kalau pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk tidak melarikan dari masalah, kami mau embrace it, kami mau hadapi itu. Lalu kami juga mau tidak sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kami mau melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau beracara di tempat yang tidak terlihat untuk memulihkan, untuk membuat hubungan kami, setiap kami menjadi pulih kembali, menjadi indah kembali.
sehingga pada akhirnya kami semakin solid, semakin dalam lagi, dan melangkah bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.